Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, sekarang kita akan membahas tentang ketergantungan antar uang dilihat dari konsep ekonomi dan pengaruhnya. Yang pertama adalah ketergantungan antar uang dalam pemanfaatan sumber-sumber ekonomi. Apa yang dapat kalian lihat pada gambar pertama menunjukkan sebuah perkebunan kapas, adapun gambar lainnya menunjukkan sebuah kegiatan di industri garmen. Sekarang timbul pertanyaan, di manakah perkebunan kapas dan perusahaan garmen itu berlokasi? Siapa saja yang melakukan proses produksi kapas dan garmen? Setiap ruang mempunyai potensi masing-masing yang tentu berbeda dengan yang lain. Perbedaan ini menyebabkan adanya saling ketergantungan, khususnya dalam pemanfaatan sumber-sumber ekonomi. Apa itu sumber ekonomi? Sumber-sumber ekonomi dikelompokkan menjadi 4, yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal, dan sumber daya kewirausahaan. Keanekaragaman hayati di Indonesia sangat berkaitan erat dengan kondisi iklim dan kondisi fisik wilayah. Suhu curah hujan yang besar membuat tumbuhnya beragam jenis tumbuhan. Kalian tentu sudah paham bahwa Indonesia merupakan negara dengan iklim tropis dan bertanah subur yang memiliki hasil pertanian dan perkebunan yang cukup banyak. Mengapa demikian? Indonesia juga merupakan salah satu negara di dunia yang kaya akan bahan tambang. Begitu juga dengan sumber daya kelautan. Sebagai negara maritim, Indonesia mempunyai perairan yang sangat luas dan dengan ribuan pulau besar tersebar di dalamnya. Keunikan dan keindahan serta keanekaragaman kehidupan dari kepulauan Indonesia membentang luas di cakrawala khatulistiwa dan masih banyak menyimpan misteri dan tantangan terhadap potensinya. Itulah hal-hal yang berhubungan dengan ketergantungan dalam pemanfaatan potensi sumber daya alam. Nah, sekarang kita bahas tentang ketergantungan antar uang dalam pemanfaatan potensi sumber daya manusia di Indonesia. Sumber daya manusia menjadi modal yang sangat penting dalam pembangunan. Sumber daya alam yang banyak tidak akan ada artinya tanpa kesiapan sumber daya manusia. Indonesia memiliki jumlah penduduk yang sangat besar. Berdasarkan data dari SIA World Factbook tahun 2017, jumlah penduduk Indonesia menempati urutan keempat di dunia setelah Tiongkok, India, dan Amerika Serikat. Jumlah penduduk Indonesia mencapai lebih dari 260 juta jiwa. Dengan penduduk yang sangat besar, Indonesia tidak kekurangan tenaga kerja, khususnya untuk industri. Indonesia menjadi daerah pemasaran yang menarik. Coba kalian jelaskan apa yang dimaksud dengan tenaga kerja. Secara garis besar, bahwa tenaga kerja itu terbagi atau dibedakan menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah tenaga kerja terdidik, yang kedua adalah tenaga kerja terlatih, dan yang ketiga adalah tenaga kerja tidak terdidik atau unskilled labor. Pada umumnya, tenaga kerja di Indonesia memiliki karakteristik. Yang pertama, sebagian besar tenaga kerja Indonesia lulusan pendidikan dasar. Kemudian angka pengangguran cukup tinggi.
kompetensi dan etos kerja yang masih rendah sebagai akibat dari pendidikan yang rendah dan budaya kerja yang belum mendukung. Masih terbiasa dengan budaya kerja agraris yang memiliki kebiasaan ketergantungan pada alam, menggunakan sistem manual dalam bekerja, sehingga perlu penyesuaian dengan lingkungan industri yang menggunakan mesin dan peralatan otomatis. Yang selanjutnya adalah ketergantungan antar uang dalam pemanfaatan kewirausahaan. Kewirausahaan merupakan proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan membawa visi ke dalam kehidupan. Visi tersebut bisa berupa ide inovatif, peluang, cara yang lebih baik dalam menjalankan sesuatu. Hasil akhir dari proses tersebut adalah penciptaan usaha baru yang dibentuk pada kondisi risiko atau ketidakpastian. Dalam perekonomian nasional, wirausaha memiliki peran yang besar seperti menciptakan lapangan pekerjaan, mengurangi jumlah pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat, mengombinasikan faktor-faktor produksi, alam, tenaga kerja, modal, dan keahlian, serta meningkatkan produktivitas. Bisa kita lihat di negara Singapura yang merupakan negara kecil tapi maju. Salah satu faktor pendorong perekonomian di Singapura adalah banyaknya wirausaha di negara tersebut. Selanjutnya adalah ketergantungan antar uang dalam pemanfaatan faktor produksi modal. Modal memiliki peranan penting dalam proses pengadaan barang dan jasa. Dengan modal yang memadai akan terjadinya kelancaran dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Tanpa adanya modal yang cukup, tentu akan menghambat proses pengadaan barang dan jasa. Faktor produksi modal merupakan benda-benda hasil dari produksi barang dan jasa yang berfungsi sebagai penunjang dalam melancarkan atau mempercepat kemampuan dalam memproduksi. Nah, itulah pembahasan tentang ketergantungan antar uang dalam pemanfaatan sumber-sumber ekonomi. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu pengaruh ketergantungan antar uang yang akan dibahas pada video berikutnya. Terima kasih, mudah-mudahan materi ini bisa bermanfaat.